Saat ini saya sudah bersama dengan pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore, Mbak Tasha. Iya Pak Joko, ini sepertinya awan kelam sedang menyelimuti dunia transportasi kita, di mana bus Transjakarta juga baru kecelakaan, kemudian juga LRT dan juga dari udara ini Garuda Indonesia juga sedang tidak jelas begitu ya nasibnya. Anda melihatnya seperti apa ini Pak? Ya kemarin itu dalam satu hari itu ya kebetulan aja ada 3 kecelakaan yang dikatakan cukup besar gitu Ya. ya. Namun sebenarnya kalau di jalan raya setiap hari mesti ada kecelakaan. Hmm. Nah ini memang ya tentunya dari 3 yang besar ini punya masalah masing-masing. Ya. Makanya sekarang ini kan yang sedang dilakukan oleh KNKT melakukan investigasi. Hmm. Yang mudah-mudahan dari hasil investigasinya itu nanti akan memberikan rekomendasi yang cukup valid lah bagi pihak penyelenggara angkutan. Jika seandainya yang ditemukan adalah karena faktor human error, ini apa yang kira-kira terjadi dan apa yang harus dibenahi dalam sistem kerja para sopir, Pak? Ya ini juga menyangkut human error-nya tentunya berbeda-beda seperti halnya umpamanya bis gitu ya. Hmm. Kemarin itu ada yang mengatakan mungkin dia mengantuk atau lainnya lah. Nah kalau seandainya mengantuk nanti kan akan diselidiki dia berangkatnya jam berapa Ya. mulai dioperasi. Kemudian dia bangun jam berapa dari rumahnya kira-kira berapa lamanya waktu. Nah Hmm. ini kan harus ada solusinya. Tadi pagi saya sudah berdiskusi dengan salah satu direktur dari Transjakarta juga menanyakan apakah ada mes penginapan buat kru. Nah, memang ada, namun untuk yang swakelola katanya. Tapi tentunya kalau seperti ini tidak hanya yang yang swakelola, Ya. saya kira semua operator harus menyediakan juga Hmm. dan itu harus diawasi. Nah, apakah sejauh mana pengawasannya itu tentunya harus ada dalam SPM. Karena Hmm. Transjakarta ini kan ada yang oleh operator, ada oleh Transjakarta sendiri istilah swakelola itu. Nah, mungkin kalau kita belajar dengan Belanda dulu, dia memesan kereta api itu para masinis itu tempat tinggalnya dekat dengan stasiun. Tujuannya apabila dia tidak begitu lama di perjalanan. Sementara sekarang ini kan ya kereta, ya pesawat, ya bis itu jauh dari tempat tinggal. Nah itu harus diperhitungkan juga tingkat kelelahannya dia. Gitu. Hmm. Iya, tapi kan sebenarnya ini sistem kerja dengan shift ini kan sudah berlangsung atau sudah diterapkan di berbagai industri juga begitu Pak ya. Jadi seharusnya memang ada Ya. juga pengaturan ataupun mungkin adaptasi yang dilakukan oleh para pekerja. Nah, ini memang hanya semata kebetulan terjadi suatu kecelakaan atau memang karena pekerjanya ini overwork? Nah itu nanti hasilnya kan dari investigasi ya. Hmm. Jadi saya nggak berani mengatakan bahwa atau tidak. Dan hasil investigasi oleh KMKT nanti akan ketahuan sejauh mana sebenarnya jam kerja para pengemudi, Hmm. termasuk juga masinis LRT namanya gitu Ya. ya. Nah, Ini kalau dari rilis yang kami terima ini hmm, kan bis Transjakarta ini berjalan dengan 55 kilometer per jam begitu ya, sehingga menabrak hmm. bis di depannya sampai terdorong 15 kilometer ke depan. Nah ini kira-kira kalau seperti itu dugaannya seperti apa ini Pak? Apakah memang remnya blong atau memang bisa terjadi karena supirnya mengantuk atau seperti apa kalau dari pengamatan Anda? Angkutan perkotaan ini punya batas maksimal ya. Hmm. Ya kalau perkotanya 40 km per jam. Nah, apakah di Transjakarta itu aturnya 40 atau 50? Gitu. Berarti kalau melebihi batas kecepatannya ada sesuatu ini kan. Nah, Hmm. nah tinggal nanti dilihat apakah karena remnya belum atau mungkin kelelahan sehingga mengantuk. Hmm. Memang pengawasan itu akan dilihat nanti. Saya nggak tahu di Transjakarta seperti apa.
tetapi kami ini kan sedang membantu Dirjen Perhubungan Darat untuk program teman bus di beberapa kota ya. Itu di setiap bus itu ada kamera pemantau. Jadi bisa memantau kondisi pengemudi dan bisa langsung komunikasi dari operatornya itu, dari command centernya itu, ya dia bisa komunikasi langsung. Nah, kalau itu juga bisa dilakukan di Transjakarta, saya kira cukup baik. Jadi pengawasan itu tidak hanya melihat, tapi bisa mengawasi kondisi supirnya. Bahkan kalau di teman bus itu, kalau kondisi supirnya maunya mengantuk, itu kena denda. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi Jadi ada lima. memang ada begitu ya sistem reward and punishment dengan adanya pemantauan Ada. tersebut begitu ya Pak ya? Ya, kalau yang program yang darat ya, nah saya nggak tahu Hmm. apakah di Transjakarta seperti itu, karena ketika kami berdiskusi dengan Transjakarta, nampaknya program transportasi darat itu di perumahan darat itu lebih bagus katanya ketimbang yang Transjakarta. Jadi dia bisa memantau kondisi pengemudi, kecepatannya juga tahu. Mungkin Iya, Transjakarta hampir sama lah ya, tapi sedetail sejauh mana yang saya juga belum tahu. baik. Tapi Kalau kalau digunakan yang dari perhubungan darat cukup lumayan membantu lah. kalau dengan dugaan lain adanya remblong ini siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan armadanya? Ya kalau armada itu kan milik operator kan. Mhm. Nah, sudah diperhitungkan lah, itu kan operatornya satu kan. Jadi ya tabrakannya pun sama bis mereka juga. Kalau seperti itu mereka ya akan memperbaiki sendiri. Baik, kejadian ini kan sebenarnya menimbulkan spekulasi begitu ya Pak ya mengenai SOP perbaikan yang diabaikan begitu. Nah ini bagaimana dengan, perbaikan dari, suatu armada bis ini? Seharusnya seperti apa, secara berkala itu harusnya dilakukan perbaikan, seperti apa Pak? Ya kalau bis itu termasuk angkutan umum, dia kan ada istilahnya KIR ya, uji berkala. Mhm. Uji berkala itu dilakukan tiap 6 bulan sekali, itu wajib oleh Dinas Perhubungan setempat. Dan malah ini yang Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun di sela-sela itu juga perusahaan operator ini wajib juga memelihara itu kondisi bisnya agar tetap prima. Jadi apalagi ini kan bis yang premium lah, artinya dia mendapatkan subsidi penumpangnya itu cukup tinggi dan ini sudah diperhitungkan. Jadi kalau sebelum berangkat itu semua komponennya diperiksa dulu. Nah kalau Mmm. sudah siap benar-benar siap operasi baru boleh beroperasi. Kalau Ada dari prosedur-prosedur yang harus dilakukan. kalau dari pengamatan Anda selama ini hal tersebut sudah dilakukan Pak? Setahu saya sudah dilakukan karena itu dicek ya. Kalau dia nggak melakukan itu juga nantinya akan apa ya mendapat punishment juga. Mhm. Kalau untuk idealnya sebuah armada bis itu beroperasi setiap hari berapa jam sehari ini? Bukan berapa jam tapi kilometernya ya. Oh, Itu oke. kira-kira kalau di perkotaan itu antara 190 sampai 200 kilometer per hari. Mhm. Ini artinya Dan kalau supirnya bekerja maksimal 8 jam. Jadi aturan apa? Ketenaga kerjaan. baik. Nah kemudian, ini kalau untuk masa pandemi ini tentunya memiliki dampak-dampak tertentu begitu ya Pak ya, baik terhadap, pemeliharaan dari armadanya maupun juga bagaimana, pemeliharaan dari, kesejahteraan, awaknya ataupun SDM-nya. Nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Petang masih akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda.